Kenapa ada patung batu sebesar manusia di tengah hutan tanpa ada satupun yang tahu siapa yang membuatnya? Dan kenapa matanya seperti sedang mengawasi kita? Lembah Bada, tempat yang sunyi tapi tak pernah benar-benar sepi. Di sini, ratusan patung batu berdiri membisu. Tapi ada satu patung yang berbeda, Palindo. Mereka menyebutnya si penghibur. Tapi siapa yang dihiburnya? Sebenarnya, konon, ribuan tahun lalu, sebelum manusia menulis sejarah, Lembah Bada bukan cuma tempat biasa. Ia adalah tanah suci. Tempat manusia dan langit bertemu dalam ritual yang tak pernah diceritakan secara utuh. Di sanalah para leluhur menciptakan penjaga, patung-patung batu yang bukan cuma batu. Mereka bukan hiasan. Mereka saksi, atau lebih tepatnya penyimpan rahasia. Seorang arkeolog muda bernama Gina datang ke sana, bukan untuk meneliti, tapi mencari sesuatu yang lebih dalam. Kebenaran tentang mimpi buruknya yang terus terulang sejak kecil. Ia bermimpi ditatap oleh mata batu yang menangis darah. Kedengarannya gila, tapi saat Gina menatap langsung ke wajah Palindo, ia nyaris jatuh pingsan. Itu wajah yang sama persis seperti yang muncul di mimpinya sejak umur 5 tahun. Ini bukan kebetulan, bisiknya. Aku kesini bukan cuma buat penelitian. Setelah hari mulai gelap dan kabut turun seperti napas dari arwah yang belum tenang, Gina berjalan ke patung itu sendirian. Angin mendesis, tapi patung tetap diam. Namun, sesuatu berubah. Di bawah cahaya remang bulan, Gina melihat ukiran kecil di dada Palindo. Sebuah simbol spiral, seperti pusaran. Gina meletakkan tangannya di sana. Tiba-tiba, bumi bergetar. Kabut mengental. Dan suara. Suara berat, serak, namun penuh luka. Akhirnya kau datang lagi, putri darah pertama? Gina mundur ketakutan. Siapa kamu? Aku adalah yang kau lupakan. Aku dikutuk untuk berdiri selamanya. Sampai anak darahku membebaskan rahasia yang dikubur bersama tulang para raja. Palindo hidup. Tidak. Tapi jiwanya, atau apapun itu, masih tertinggal, terjebak di dalam batu. Dan ia tahu sesuatu yang tak pernah diceritakan sejarah. Dulu, kata Palindo, di lembah ini ada perjanjian antara manusia dan langit. Setiap 100 tahun, satu jiwa dari garis darah penjaga harus dikorbankan agar bumi tidak pecah dan langit tidak runtuh. Tapi suatu malam, keturunan raja terakhir nenek moyang Gina melanggar janji itu. Ia melarikan diri, dan Palindo, sang penjaga, dikutuk menjadi batu karena gagal menjaga sumpah suci. Aku dihukum karena gagal menjaga pengkhianat. Tapi kau adalah warisannya. Gina, seluruh hidupnya. Ia kira mimpi-mimpi itu cuma trauma masa kecil. Tapi ternyata darahnya menyimpan jejak kesalahan purba. Kalau aku yang harus menebusnya. Bagaimana caranya? Palindo diam, tapi tanah di bawahnya membuka, memperlihatkan lorong batu ke bawah tanah. Di sana, katanya, ada altar pengorbanan terakhir, tempat keputusan dibuat, tebus kesalahan, atau biarkan bumi menerima murka langit. Dalam kegelapan lorong, Gina bertemu patung-patung lain, lebih kecil, tapi wajah-wajahnya seperti menangis, seakan menyimpan penderitaan ribuan tahun. Ia tiba di altar terakhir, dan di sana ada cermin batu. Dan di dalam cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan sebagai Gina, melainkan sebagai perempuan berpakaian kulit kayu, memegang pisau persembahan, berdiri di altar yang sama. Ia adalah pelarian pertama nenek moyangnya. Air mata Gina jatuh. Dunia modern telah melupakan apa yang telah dijanjikan nenek moyangnya pada langit dan bumi. Tapi janji itu tetap hidup. Pilih, Gina. Suara Palindo menggema di dalam kepalanya. Korbankan satu, selamatkan banyak. Atau biarkan semuanya musnah. Tekanan di dadanya makin berat. Ia bukan pahlawan, tapi ia juga bukan pengecut. Ia mengangkat tangannya, menyentuh batu cermin, dan berkata lirih, "Kalau darahku bisa menebus dosa nenek moyangku, ambillah." Namun yang terjadi bukanlah kematian, melainkan pembersihan. Cahaya meledak dari dalam altar. Patung-patung di seluruh lembah Bada bergetar. Satu persatu runtuh bukan hancur, tapi seperti akhirnya diizinkan untuk tidur. Palindo tersenyum. "Terima kasih, kau tak memilih jalan kematian, tapi jalan pengampunan." Saat pagi menjelang, Gina ditemukan pingsan oleh tim peneliti lain. Tapi di tangannya, ada ukiran spiral yang sama seperti di dada Palindo.
dan Palindo sudah tak ada. Hanya sebuah cekungan tanah, tempat dulu ia berdiri. Kini, langit lembah Bada terasa lebih terang. Tapi setiap orang yang datang ke sana selalu merasa diawasi. Karena mungkin para penjaga hanya tertidur, bukan pergi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.